Guru Supriyani dinyatakan tidak lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Pengumuman tersebut diketahui Supriyani setelah mengecek hasil seleksi pada Rabu malam 8 Januari 2024. Supriyani yang mengajar di SDN 4 Baito merasa sedih dengan hasil tersebut. Dari 45 kuota P3K guru di Konawe Selatan, sebagian besar yang lulus adalah honorer K2. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti sudah menjadikan lolos pada jalur afirmasi kepada guru yang diduga sempat menjadi korban kriminalisasi terkait kekerasan terhadap siswa anak polisi. Suryani menerangkan dirinya semula mengira bakal lulus seleksi P3K Kabupaten Konawe Selatan karena sudah dijanjikan Mendikdasmen Abdul Muhti melalui jalur afirmasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplayuda mengatakan Supriyani tidak lulus P3K karena nilainya tidak mencapai target, yakni sekitar 670 poin, sedangkan guru Supriyani hanya mendapatkan nilai sebesar 478 poin. Erawan juga menyinggung jalur afirmasi yang dijanjikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni Abdul Muhti. Menurutnya kewenangan tersebut berada sepenuhnya di pemerintah pusat. Kabar terbaru Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito Konawe Selatan yang viral dituding aniaya murid kini tak lulus jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Padahal sebelumnya, Supriyani telah dijanjikan lulus PPPK oleh Menteri Dikdasmen Abdul Muhti. Namun rupanya kesempatan tersebut justru menghasilkan kepiluan bagi Supriyani karena tidak lulus. Hal ini membuat guru honorer yang telah mengabdi 16 tahun ini sedih akan impian menjadi guru berstatus tetap. Tahu sejak 2 hari lalu setelah pengumuman. Pas saya cek nama, di situ tulisannya R3, yaitu peserta guru non-ASN terdata, dan tidak ada huruf L yang artinya lulus. Sedih juga lihatnya, kata Supriyani dihubungi dari Kendari, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, melansir dari kompas.id. Padahal, ia melanjutkan, telah dijanjikan lulus secara afirmatif oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti. Hal itu telah disampaikan dalam sejumlah kesempatan, baik di media, maupun saat berbincang langsung melalui video daring. Ia mendapat jalur khusus untuk lulus sebagai guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Namun, hasil akhir tidak seperti yang dijanjikan. Ia mendapatkan 478 poin dari total 670 poin maksimal. Nilai tersebut tidak mengantarkannya menjadi salah satu dari 45 orang di Konawe Selatan yang lulus di program PPPK. Situasi ini membuat Supriyani memendam sedih dan kecewa. Terlebih lagi, ia menjalani berbagai persiapan untuk tes PPPK dalam situasi menjalani kasus kriminalisasi. Di antara waktu persidangan, hingga putusan, ia mengurus berkas, mengikuti tes, hingga wawancara akhir. Pihak kementerian dan Pemkab Konawe Selatan memantau proses yang dijalaninya. Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplayuda menjabarkan, berdasarkan hasil tes yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, Supriyani memang dinyatakan tidak lulus sebagai guru PPPK. Hal itu sesuai dengan nilai akhir yang dikeluarkan, yang menyatakan nilai Supriyani di bawah beberapa kandidat lainnya. Untuk afirmasinya, dan janji pemerintah pusat, itu bukan kewenangan kami. Kami memang pernah dikontak pihak Kemendikdasmen terkait afirmasi ini, tapi saya jelaskan, kami tidak punya kewenangan dan aturannya, kata Erawan, melansir dari kompas.id. Perekrutan PPPK di daerah, ia melanjutkan, mengikuti regulasi yang telah diterbitkan pemerintah, khususnya melalui aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Proses perekrutan berjalan dengan aturan tersebut. Terkait kelulusan dan nilai akhir, hal itu berada di kewenangan panitia pusat. Daerah tidak memiliki ruang untuk menentukan hasil, termasuk kewenangan afirmasi yang dijanjikan pemerintah pusat, khususnya Kemendikdasmen kepada Supriyani. Saat ditanya mengenai Pemda yang tidak mengupayakan kelulusan Supriyani, ia membantah. Tidak ada itu, kami tidak pernah tahan, ketika seseorang harus lulus atau tidak. Ini karena tidak ada regulasinya di tingkat daerah, katanya. Diketahui, guru Supriyani dinyatakan tidak lolos PPPK. Padahal, ia sebelumnya dijanjikan jalur afirmasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti.
Berbicara tentang PPPK, tentu masih ingat dengan janji Mendikdasmen kepada Supriyani. Supriyani bakal diluluskan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK melalui jalur afirmasi. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Abdul Halim Momo saat dihubungi di Kendari, Sabtu, mengatakan bahwa hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Abdul Mukti beberapa waktu lalu. Menurutnya, Supriyani memang sudah sepatutnya untuk diangkat PPPK, karena guru honorer yang tengah viral terkait kasus tuduhan penganiayaan pada muridnya itu telah mengabdikan diri sebagai guru di SDN 4 Baito kurang lebih 16 tahun. Sebenarnya sudah saatnya dia, Supriyani, menjadi PPPK, karena sudah mengabdikan diri selama 16 tahun, kata Halim, melansir dari Antara. Dia menyampaikan bahwa meski belum secara resmi diangkat menjadi PPPK, Supriyani yang saat ini masih dalam tahap seleksi direncanakan akan diluluskan melalui jalur afirmasi. Dia akan diluluskan menjadi PPPK. Itu yang omong menteri. Artinya dia akan diluluskan. Proses pemberkasan juga belum selesai, masih sementara, ungkapnya. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memberikan bantuan afirmasi untuk menjadi PPPK kepada Supriyani, guru honorer yang viral di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Menteri Dikdasmen Abdul Mukti menjelaskan bantuan afirmasi tersebut berupa pemberian kesempatan lulus kepada Supriyani sehingga dapat mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan tidak melanggar hukum. Untuk Ibu Supriyani sekarang sedang proses mendapatkan PPPK dan insya Allah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK. Semoga guru ini dapat mengajar dengan baik lagi, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti di kantor Kementerian Dikdasmen di Jakarta Pusat pada Rabu, 23/10, malam.